Perjalanan Isra berarti perjalanan darat. Dari satu tempat ke tempat yang lain adanya di darat, adanya di bumi. Nah, perjalanan itu namanya Isra. Makanya di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa di Palestina. Ini namanya perjalanan darat Isra. Nanti ada Mi'raj. Jadi kalau Isra perjalanan darat, kalau Mi'raj perjalanan apa nih? Bukan laut. Isra perjalanan darat, Mi'raj perjalanan membelah angkasa, memanuver angkasa. Karena apa? Karena dalam sejarah, ya, dalam ucapan Rasulullah, dalam hadis beliau mengatakan, beliau sampai masuk langit pertama, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, 7. Kagak ada 8 langitnya, 7 doang. Ini kelebihan kok. Sampai 7 lapis langit dilewati oleh Rasulullah. Dan ketika itu Jibril masih ikut, Pak. Malaikat Jibril ikut. Langit pertama ikut, ketemu sama Nabi Adam. Jadi di langit pertama, karena setiap langit ada pintunya, maka di langit pertama Nabi kita Nabi Muhammad bertemu dengan mbahnya manusia, nenek moyang manusia. Bertemulah Rasulullah di langit pertama dengan Nabi Adam alaihissalam. Apa ketika nyampe langit pertama dicolek nih, ya, dicolek Rasulullah Muhammad, ucapkan salam. Akhirnya kata Rasulullah, "Man huwa ya Jibril?" Sopo iku Jibril? Muhammad, Nabi kita bisa bahasa Jawa. Sopo iku Jibril? Iku mbahmu. Itu pakai buyut manusia Muhammad, dia Adam, ucapkan salam kepadanya. Maka beliau mengucapkan Assalamualaikum ya Adam. Bahkan Nabi Adam menjawab Waalaikumsalam, ahlan bika ya ibni. Kata Nabi Adam, selamat datang wahai anakku. Kata Nabi Adam. Langit kedua ada Nabi Idris. Tom. Di langit kedua Nabi kita Nabi Muhammad ketemu Nabi Idris alaihissalam. Sama, tunjukin Muhammad, ucapin salam. Dia Idris ucapin. Langit ketiga ketemu Nabi Daud. Sampai selanjutnya Nabi Sulaiman. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit keenam ketemu dengan Nabi Ismail. Langit ketujuh ketemu sama bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sampai langit ketujuh, saudara-saudara, malaikat Jibril masih ikut mendampingi Rasulullah pindah dari satu langit ke langit berikutnya. Begitu sampai Sidratil Muntaha, Sidrah itu kayak daun kalau bahasa Indonesianya. Kalau orang-orang ini bilangnya daun bidara. Makanya orang punya anggapan kalau kena santet, kena teluh, suruh mandi sama daun bidara. Mandiin jangan sama daun jambu, jangan, cepet. Sampai Sidratul Muntaha, para jamaah sekalian, kata Rasulullah, Jibril, ayo kita lanjutkan. Apa kata mereka Jibril? Aduh, maaf Muhammad, saya sampai sini aja Muhammad. Loh, kenapa? Kan kita bareng dari Mekah. Gak bisa Muhammad, material saya ini cahaya. Kalau saya sampai lanjutkan ke atas bahaya, saya bisa hancur Muhammad. Ke atas bukan bagian saya. Kamu sanggup Muhammad, kamu harus melanjutkan perjalanan sendiri. Masya Allah. Malaikat aja lebay itu nggak sanggup mengikuti Rasulullah. Lantas saya ke sana bagaimana? Jibril, tenang Muhammad, dikasih tahu
Karena memang malaikat Jibril adalah gurunya Rasulullah yang mengajarkan. Jadi kalau guru dan maha guru adalah malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril punya beberapa murid, para jamaah sekalian. Di antaranya para nabi dan rasul murid malaikat Jibril. Rasulullah dapat Quran dari malaikat Jibril pelantaraannya, dikasih satu. Siapa lagi murid malaikat Jibril? Ya para nabi dan rasul. Nabi Adam ketika beliau nyampe ke bumi, Pak, Nabi Adam bingung. Nabi Adam di bumi, kalau di surga makanan tinggal pesen. Nabi Adam pengen sate datang. Nabi Adam pengen cilok di surga, cilok datang. Baklor datang, telur gulung tersyukur kan beliau datang. Nabi Adam pengen sayur asam datang. Nah begitu Nabi Adam sama Siti Hawa tinggal di bumi, belum ada rumah makan, belum ada warteg, belum ada makanan padang, belum ada apa-apa, bahan-bahan belum ada, bahkan padi belum ada. Akhirnya Nabi Adam munajat, ya Rob, bagaimana caranya hamba bisa makan di planet yang baru hamba tinggali ini, planet bumi itu, Pak. Kata Allah, Jibril, kamu silakan temuin Adam, bawa bibit ini. Ternyata dibawalah oleh malaikat Jibril bibit-bibit padi yang masih gabah. Tahu Pak ya gabah ya? Begitu dikasihkan ke Adam, Adam kamu harus tanam ini. Loh, dikasih itu sama malaikat Jibril teh. Pas dibuka, naon ieu Jibril geringan pas kieu. Naon ieu pare lain. Kata Nabi Adam. Itu tumbuhan Muhammad, itu tumbuhan Adam. Kalau kamu tanam nanti dia akan tumbuh dan akan menghasilkan biji. Nanti bijinya kamu masak. Begitu disebar oleh Nabi Adam, menjelma menjadi putri yang sangat indah. Menjadi putri yang sangat indah. Orang bilangnya dengan Dewi Sri. Dewi Sri. Apa kata Dewi Sri? Kata padi sambil mengembang-embangkan sayap, aku akan berkhidmat kepada manusia. Aku bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan berkhidmat kepada manusia. Sampai sekarang padi masih ada. Sampai sekarang padi masih ada. Makanya orang-orang tua kita dulu bilang, "Tong, jangan sampai nggak habis kalau makan." Ya kan? Sebab kalau makanan nggak habis, nasinya bisa nangis tuh. Ya. Bisa ini anak siapa bilang emang iya. Makanya tong kalau makan jangan banyak. Nanti kalau kurang bisa nambah. Ntar nih kita nih habis sambilan nih biasanya ada makan nih ntar nih. Kita usah ajarin cara makan yang baik. Ada enggak? Enggak, ini saya tebang nanya doang ini mah. Maaf ya, cuma nanya doang. Yang ada alhamdulillah, kalau enggak ada ya bangetan. Ya, enggak apa-apa. Ini mah kan ngajarin ilmu padi sama bocah nih. Ya. Jadi kalau kita ngajarin itu ada prakteknya. Jadi kalau emang termakan alhamdulillah, kalau enggak ada nasi emang ya alhamdulillah. Ya dong ya, kalau makan besok-besok jangan banyak-banyak. Nanti kalau nggak habis sayang, nasinya bisa nangis. Nanti kalau nasi nangis, digigit ntar lapar. Ini kita cerita nih, ya cerita. Jadi Nabi Adam kesulitan makan, bahkan kesulitan nyalain api. Ketika Nabi Adam kedinginan di malam hari dan Siti Hawa, beliau bingung
Ketika mau memasak sesuatu nggak ada api, bingung karena bumi belum ada api pada saat itu. Akhirnya kata Allah, Jibril ambil, minta api sama malaikat Malik. Sama malaikat penjaga neraka tuh. Penjaga neraka siapa? Malaikat Malik. Jibril, kamu minta api sama malaikat Malik karena malaikat Malik punya korek. Koreknya namanya neraka jahanam, namanya neraka. Maka bapak-bapak yang bawa-bawa korek kemana-mana berarti bapak-bapak bawa rokok, Pak, bawa rokok. Apa ada di sini yang cuma bawa korek rokok nggak bawa? Modal api. Jibril minta api, kamu minta api ke Malik. Akhirnya ditanya, nyampailah ke malaikat Malik. Malik minta api. Buat apa Jibril? Yang Adam tinggal di bumi nggak ada api, dia minta berapa banyak? Seukuran satu genggam aja Malik dia minta api. Apa kata malaikat Malik? Jibril, satu genggam ukuran neraka ini, kalau satu genggam api neraka ditaruh di bumi bakal hancur. Jibril, yang bener aja ente, kata malaikat Malik. Lah jelas aja malaikat Jibril nggak tahu panasnya api neraka, makanya dikasih segenggam. Kata malaikat Malik, jangan kebanyakan. Kalau satu genggam bumi bisa hancur. Kalau bumi hancur, Adam tewas. Kalau gitu berapa dong? Ya udah, sini aja dah, setengah genggam. Setengah berarti apa kata Malik? Jangan, itu pun bisa kebakar lautan. Lautan yang ada di atas bumi bisa kering airnya Jibril. Nah kalau nggak ada air orang kagak bisa BAB. Kan Mega juga dulu sepi waktu belum ada paman. Kalau gitu Pak, ternyata api yang ada di dunia termasuk lahar lava itu yang ada di gunung api. Bahkan kalau kita ini kan kita di bagian luar bumi, itu kalau kita masuk ke dalam kulit bumi dalam terus sampai dengan kerak bumi, jadi poros tengahnya itu di situ ada sumber api yang panasnya 1 miliar lebih dari panas matahari. Coba saya mau tanya nih sama orang Blok B, matahari panas apa dingin? Hangatlah pagi. Atau ada yang pernah jalan-jalan ke matahari? Lah jangan, gesen mata. Dapat baju lah. Ternyata di bumi kita ini menyimpan 1 miliar kali lebih panasnya matahari. Adanya di kerak bumi para jamaah sekalian. Nah, api yang ada di alam dunia itu cuman 1 percikan api neraka. Jadi kita kalau merokok itu kan ada percikan api tuh. Itu api neraka cuman segitu, bisa jadi banyak di alam dunia. Maka api apapun yang ada di dunia ini adalah cuma 1 percikan api neraka. Pertanyaannya adalah, apakah api neraka dingin? Ya begitu dah kira-kira, silakan hitung aja sendiri dah. Kita lanjut. Jadi malaikat Jibril nggak bisa lanjut ngikutin Rasulullah, saudara-saudara. Maka Rasulullah setelah itu beliau berjalan sendiri. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita? Kata Jibril, Muhammad, nanti kamu di sana itu akan menemui 1000 hijab Muhammad. Berapa Pak? 1000 hijab. 1000 tahu ya? 1, 2, 3, 1000. Perjalanan berikutnya adalah Rasulullah akan menempuh 1000 hijab tanpa malaikat Jibril. 1000 hijab ini
Jarak antara hijab pertama ke hijab kedua 1000 tahun perjalanan. Jauh berdekat Pak. Ada 1000 hijab. Dari Sidratul Muntaha ke atas ada 1000 hijab. Jarak hijab pertama ke hijab yang kedua 1000 tahun perjalanan. Jauh berdekat. Dan tiap hijabnya 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Kata Rasulullah ketika beliau berjalan, aduh gimana nih? Datang malaikat yang lain. Emang malaikat yang ditugaskan di tempat-tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Man siapa kamu? Anak malakun. Saya malaikat penjaga ini Muhammad. Saya ditugaskan oleh Allah menjemput engkau. Ayo kamu saya bawa dari hijab pertama, kamu akan saya serahkan ke hijab yang kedua. Nanti di sana ada malaikat. Nah, 1000 tahun perjalanan cukup dengan mengucapkan Allahu Akbar. 1000 tahun perjalanan cukup dengan hanya mengucapkan takbir. Maka kata takbir itu kata keramat. Bapak-bapak kalau zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu setiap katanya, setiap kali mengucapkan Allahu Akbar, maka bapak, ibu seolah melakukan perjalanan 1000 tahun. Sekali ngucapin Allahu Akbar. Nah, ibadah sholat yang kita laksanakan dibuka dengan mengucapkan takbir. Nama takbirnya takbiratul ihram. Maka ketika takbir, ketika bapak dan ibu takbir di dalam sholat, itu sudah harus meninggalkan dunia. Bukan meninggal dunia ya, bukan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia kan mati. Kan kita nggak mau mati. Pengennya umur panjang, Ketika kita mengucapkan takbir dalam takbiratul ihram di dalam sholat, kita sudah meninggalkan dunia. Tinggalin dunia. Pekerjaan tinggalin, masalah tinggalin, banyak utang tinggalin, tapi bayar tetap habis sholat. Apalagi nih, pusing-pusing, problem tinggalin, semuanya tinggalin masalah-masalah dunia. Sisakan satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sholat, dari semenjak takbir sampai dengan salam, tinggalin dunia. Itulah mengapa para jamaah sekalian, mengapa kita di dalam sholat setiap berubah satu gerakan ke gerakan yang lain, kodenya adalah apa? Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar dalam gerakan sholat seperti pin ATM. Coba dah Bapak masukin ATM, misalnya pinnya 11111111. Kan kalau nggak salah 6 digit ya. ATM 6 digit kan kalau nggak salah. ATM saya 6 digit, tahu dah kalau Bapak 13 atau 40. Itu kan kalau salah kita masukin ATM nih, kita masukin ATM, salah nulis PIN, keluar nggak transaksi berikutnya Pak? Nggak keluar. Maka kalau sholat tidak dengan takbiratul ihram atau takbiratul ihramnya dengan menggunakan kata lain, kagak sampai sholatnya. Misalnya kan harusnya Allahu Akbar, diganti sama bapak, mau yang keren misalnya apa yang keren, la ilaha illallah, ganti sumpamanya pengen beda sama orang. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena saripati daripada ibadah sholat adalah amalan-amalan malaikat. Nih, penting ya. Saripati daripada amalan sholat adalah amalan malaikat.
Ikat. Dari mana Ustaz? Dari penglihatan Rasulullah menyaksikan malaikat. Ini Pak nih, Bu, lihat saya nggak Bu? Lihatin Bu nih. Ada malaikat yang semenjak diciptakan oleh Allah berdiri aja dengan sendakap tangan seperti bersendakapnya orang di dalam sholat. Semenjak diciptain sampai kiamat itu malaikat begitu doang kerjaannya. Ustaz pegel nggak? Malaikat nggak pegel. Ustaz capek nggak malaikat? Malaikat nggak ngerasain capek. Malaikat nggak ngantuk, nggak makan, nggak tidur, nggak kerja, kagak lembur, kagak apa malaikat. Begitu be, dia mau udah. Nanti ada malaikat yang semenjak diciptain sampai hari kiamat tuh bang ruku doang. Semenjak diciptain sampai kiamat tuh bang ruku doang. Bacaannya sama seperti bacaan kita sholat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Saat malaikat encok enggak? Kagak, malaikat enggak encok. Coba deh Bapak dah, cobain dah. Orang tua kita Pak Roni dah. Beliau satu hari ruku aja udah. Pas bangun-bangun enggak salah begini dah. Malaikat semenjak diciptain sampai kiamat tuh bang ruku doang. Begini sih. Ada malaikat yang semenjak diciptain cuma takbir doang kerjaannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuma gitu doang malaikat. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sampai kiamat cuma sujud aja kepada Allah sampai kiamat, enggak angkat-angkat sujudnya tuh. Nah ternyata amalan-amalan itu semuanya adalah amalan malaikat. Rasulullah melihat fenomena ibadahnya malaikat seneng. Rasulullah seneng sampai beliau tergerak dalam hatinya, ya Rob, saya senang benar melihat malaikat pada ibadah seperti itu. Enggak pernah bosan ya Rob malaikat ibadah kepada engkau. Akhirnya saudara-saudara, sholat yang kita laksanakan yang merupakan oleh Rasulullah hasil perjalanan Isra wal Mi'raj, itulah sholat semuanya amalan para malaikat. Tuh, Masya Allah, dahsyatnya ibadah sholat untuk kita umat Islam. Mengapa dahsyat? Banyak. Nih saya kasih contoh dah gini. Ibadah yang paling nikmat apa Pak? Saya nanya Bapak dah. Pak RW dah, Pak RW. Ibadah yang paling nikmat apa Pak RW? Nikah, betul. Kata Pak RW, ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Karena di dalam Islam nikah adalah ibadah. Bahkan kadang-kadang saking nikmatnya ibadah nikah, bapak-bapak pengen ulangan. Tapi karena di depan bini nggak berani pada diam aja, nggak ada yang jawab. Ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Senikmat-nikmatnya ibadah nikah, Nabi kita nggak dipanggil sama Allah, ya kan? Cukup malaikat Jibril menyampaikan ayat ini tentang nikah Muhammad. Ibadah yang paling bagus buat keseksian diri, apa sih namanya kalau badan gede apa dikecilin namanya? Diet. Kan biasanya kan ibu-ibu pengen diet nih ya, Bu. Sebab ibu-ibu biasanya badan gede dikit udah risih. Padahal enakan badan gede, kita nggak ketahuan susahnya. Pak ibu anu gemuk katanya, kok berarti dia mau makan terus kan begitu. Pak ibu anu kurus, dia mah nggak makan begitu pada orang bilang. Nah, ibadah yang paling bagus buat diet dan kesehatan adalah puasa. Kan ya bentar lagi kita Ramadan nih. Betapapun penting ibadah puasa, Nabi kita nggak disuruh naik ke atas langit. Jibril cukup menyampaikan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Apalagi ibadah sosial namanya zakat. Betapapun peran zakat dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, Nabi kita nggak disuruh naik. Nabi kita nggak mi'raj. Cukup malaikat Jibril turun menyampaikan ayat tentang zakat, aqimus shalah wa atuz zakat. Dan aneka macam ibadah apapun saudara-saudara,
Nabi kita kagak naik ke atas, cukup Jibril yang turun ke bawah. Tapi berkaitan dengan sholat, berkenaan tentang sholat, Rasulullah harus nyampe ke atas. Kenapa? Rasulullah supaya bisa menyaksikan, ini loh Muhammad ibadah malaikat ini, malaikat itu, malaikat ono, ibadahnya begini. Rasulullah senang. Akhirnya, baik Muhammad, engkau senang, aku akan jadikan amalan-amalan malaikat sebagai ibadah umatmu nanti di dunia. Maka lahirlah ibadah sholat. Tuh, jam berapa udah? 9 10:04 ya. 9 Lanjut kau udah nih. Emang belum matang nasi? Dikit lagi. Ini terakhir nih. Terakhir. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali mengutip satu hadis tentang sholat. Pak, Arten mau udah nggak dengar. di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali mengutip satu hadis tentang sholat. Bunyi hadisnya begini. Nah, saya mau hafalin hadisnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'ala sholawati kana lahu yaumal qiyamati nuran wa burhanan wa syafa'atan. Wa man lam yuhafiz 'ala sholawatil khamsi falaisa lahu yaumal qiyamati nuran wala burhanan wala syafa'atan. Itu hadisnya. Artinya begini, Nabi bersabda, siapa orang yang menjaga ibadah sholat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, siapa orang yang menjaga sholat, maka ia kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan memiliki cahaya, memiliki hujjah, dan akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa tidak menjaga sholat, enggak Zuhur, enggak Asar, enggak Maghrib, enggak Isya, enggak Subuh, enggak sholat semuanya, udah di rumah baik seumpamanya, ya kerja mah kerja mulu, sholat mah kagak. Kayaknya mesti nangin hadis nih, nangin nih mah, nangin. Lemburan paling dulu, tapi nggak ada lemburan di hadis. Maksudnya nggak ngejaga sholat, Zuhur kagak, Asar enggak, Maghrib enggak, Isya enggak, Subuh ora, enggak sholat pisan. Apa kata Nabi? Nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan, mukanya gesem, enggak ada cahayanya, kemudian dia tidak memiliki hujah. Apa itu Ustaz hujah? Hujah teh alasan. Kalau ditanya malaikat ngejedog baik. Dimulai dari alam barzah atau alam kubur, ketika malaikat Munkar Nakir bertanya, "Man rabbuka?" Diam baik dia. Diam enggak mau jawab. Malaikat enggak bisa ditipu. Kalau di alam dunia kita ditanya sama guru, ditanya sama kiai, ditanya kita diam, bisa jadi, "Oh, Bapak ini tawadu." Bapak ini tawadu, diam aja ditanya. Malaikat nggak bisa ditipu. Ketika Munkar dan Nakir bertanya, "Man rabbuka?" Kita diam aja nih, menang baik. Usah alamat digedik kita udah baik udah. Digedik. Kan gedikan malaikat beda sama gedikan manusia. Malaikat kalau dengan gedik, kalau malaikat udah mukul, kita apa gepeng, Pak. Tahu gepeng? Kalau gitu bahasa orang sana bang ini mah orang sana, kan orang banyak orang Jakarta orang. Tuh, orang yang tidak menjaga sholat kata Rasulullah enggak punya cahaya, enggak punya hujah, dan naudzubillah enggak dapat syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, dengan keutamaan malam ini kita ngumpul bersyukur kepada Allah karena Rasulullah melakukan sebuah perjalanan yang monumental.
perjalanan yang mewariskan ibadah sholat kepada kita. Kita mohon kepada Allah dengan keutamaan malam Rajab ini, mudah-mudahan Allah menggampangkan kita untuk taat dan ibadah. Amin ya rabbal. Kita sama-sama doa mudah-mudahan suami istri memiliki keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Anak-anak kita solehah dan solihin solihat. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saya kira ini saja para jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Tadi saya bilang 3 atau 4 jam. Nanti kan bisa dilanjutin nanti Isra Mi'raj tahun depan kan. Kalau sekarang ini saya kira udah banyak yang mulet nih. Ya, saya lihat duduknya udah kagak ini, duduknya udah nggak tegak, duduknya kadang ganti kaki kiri, ganti kaki kanan, pegang pinggang. Ya udah alamat kalau udah begitu juga alamat. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat yang bisa sama-sama kita ambil. Dan yang terpenting dari hikmah Isra wal Mi'raj adalah yuk kita makmurkan musola kita ini, Pak. Ya, saya makan dari Blok E. Dari Blok E saya mah. Tapi kadang ya tiap 2 minggu sekali silaturahim ke musola ini. Saya lihat yang ngaji ya cuman bapaknya itu doang. Saya nggak seujud ya. Mungkin bapak-bapak yang lain pada sibuk kan begitu. Tapi kalau pas umpamanya kita nggak sibuk, nyok kita makmurkan masjid kita. Sebab Pak nih rahasia nih, ini nambah saya jadinya nih. Kayak makan di Padang, yang nasinya dicetak. Ini saya nambah dikit dah, nambah dikit. Kamboja. Kata Allah di dalam Al-Quran, surga itu luasnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Coba dah, kalau 7 lapis langit, 7 lapis bumi, gede apa kecil? Gede. Saya takut kalau kita musola ini yang jamaahnya sedikit, yang ngajinya dikit, saya takut surga kekurangan orang. Takut surga kekurangan orang. Lah berarti kan masih banyak tuh peluang tuh. Ayo tuh berarti ini kelompok ataupun dari warga Blok B. Ayo kita bangun surga kita dengan memakmurkan masjid. Saya dengar tiap hari nih kalau saya lewat yang ajan Pak Waroni. Yang ajan lagi besok Pak Waroni. Yang besok Pak Waroni. Pak Irul kemana? Iya. Pematungan jualan es. Yang ajan aki-aki mulu. Mohon maaf, beliau ini aki-aki tapi tenaganya tenaga bulut. Tuh Masya Allah. Gantian, kita pilih anak-anak muda kita. Ini kan Masya Allah nih, apa adik-adik namanya pemukul hadroh nih. Kita potensi anak-anak kita bangkitin Pak. Supaya ntar yang azan itu remaja-remaja. Kan biasanya kalau remaja mah kalau azan kan panjangan napasnya. Saya kira kalau orang tua mah kan udah mulai ini banyak offset. Udah mulai serak-serak. Kadang kalau gigi udah banyak yang permisi kan udah ngempos. Kayak colah. Sholat kan udah kayak colah. Tapi kalau yang ada remaja, anak muda, ganteng-ganteng, Masya Allah, suaranya indah, itu speaker banyak juga, itu asik kedengerannya. Kadang ada yang ajarnya ngikutin anak mulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak ada seninya sama sekali. Emang seni di dalam ajar nggak terlalu penting, tapi bagian dari nikmat kedengeran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pernah nih ngedengar ajar model gini, langsung kelapa jatuh. Demi Allah nih saya ngalami sendiri. Apa ya? Tahu kan kelapa, batang kelapa Pak RT. Iya. Itu pas ajar begitu, batang kelapa jatuh beneran. Tak pikir ini, apa pengaruh ajan apa Pak? Ternyata bener pengaruh ajan. Karena kata Nabi, kalau azan dikumandangkan, jin itu sampai lari terbirit-birit kata Rasulullah. Rasanya mah tuh jin nabrak kelapa-kelapa. Jinnya dibentak-bentak gitu. Tuh, ya kadang kita pikir pakai speaker aja kadang kita jarang nyampe ke musola, apalagi nggak pakai speaker kan begitu. Ada aja tuh Pak Menteri.
Teman. Tapi husnuzonnya para jamaah sekalian, husnuzonnya memang yang azan itu usahakan yang indah suaranya. Bukan yang nggak indah nggak boleh. Utamakan yang suaranya indah. Yang suaranya enak kedengerin. Jadi kita di rumah tuh sampai azan enak banget mau sholat. Tapi kalau azannya tadi, itu kelapa-kelapa jatuh. Untuk mengorongi beliau oleh dulu masa muda, berarti masih ada sisa-sisa kejayaan beliau. Udah gitu depan rumah gua kelapa mulu. Udah nggak nambah lagi nggak nambah mulu terus saya kekenyangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan juga keluarga besar Pulau B semuanya. Sama-sama berdoa mudah-mudahan bapak-bapaknya, ibu-ibunya, anak-anaknya sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.